Pada 11 Maret 2011, Jepang dikejutkan oleh sebuah tsunami yang menghancurkan, menyusul gempa berkekuatan 9,0 yang mengguncang dasar Laut Pasifik. Tsunami yang datang dengan kecepatan mengerikan itu membawa kehancuran yang luar biasa, menghancurkan bangunan-bangunan, merenggut nyawa lebih dari 20.000 orang dalam hitungan menit, dan menghancurkan lebih dari 120.000 rumah. Masyarakat dunia pun menyaksikan bencana ini, termasuk tragedi nuklir terburuk yang terjadi sejak Chernobyl yang disiarkan secara langsung. Namun, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Jepang tidak hanya fokus pada pembangunan kembali dengan cara biasa. Jawaban mereka terhadap bencana tersebut bukanlah sekedar memperbaiki bangunan, tetapi mereka memutuskan untuk membangun sebuah sistem perlindungan pantai yang baru dan sangat ambisius. Sebuah benteng besar yang dirancang untuk menghadapi tsunami dengan kekuatan luar biasa. Dengan panjang lebih dari 400 km, struktur beton setinggi 50 kaki dan kedalaman hingga 80 kaki ini, bersama dengan pelabuhan seharga $12 juta, dirancang untuk memastikan bahwa kejadian seperti 2011 tidak akan terulang lagi. Lebih dari 10 tahun setelah bencana, pantai tenggara Jepang telah berubah secara dramatis. Kota-kota yang dulu hancur kini dilindungi oleh salah satu sistem pertahanan pantai terbesar dalam sejarah. Namun, masih ada pertanyaan besar yang tidak ada yang benar-benar ingin tanyakan. Apakah itu cukup? Jepang sebagai negara yang hidup di atas wilayah yang rawan gempa tektonik, telah lama tahu bahwa mereka hidup di atas bom waktu geologis. 4 zona tektonik utama bertemu di bawah tanah Jepang, menciptakan lebih dari 500 gempa setiap tahun. Kota-kota pesisir Jepang telah lama hidup dalam ketakutan akan potensi tsunami. Dengan suara peringatan yang menggema, memaksa penduduk untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi segera setelah gempa terasa. Namun, tidak ada yang dapat mempersiapkan mereka untuk tsunami yang datang pada 2011. Tsunami tersebut disebabkan oleh gempa 9,0 yang mengguncang lebih dari 300 km jalan tektonik. Lantai laut tiba-tiba terangkat beberapa meter dan miliaran ton air terdorong ke atas, menciptakan gelombang setinggi 50 meter yang menghantam pantai Jepang. Dinding perlindungan yang dibangun sebelumnya dengan ketinggian maksimal 26 meter hancur begitu saja, seperti kertas yang robek. Namun di balik kehancuran ini, Jepang membuat keputusan penting. Mereka tidak akan hanya memperbaiki dinding perlindungan lama. Mereka akan menciptakan sebuah sistem pertahanan yang sepenuhnya baru, yang akan membentang melintasi 4 wilayah, Iwate, Miyagi, Fukushima, dan Aomori di sepanjang pesisir utara Jepang, di mana tsunami 2011 menyebabkan kehancuran terbesar. Pembangunan sistem ini bukanlah tugas yang mudah. Untuk membangun dinding perlindungan sebesar ini, yang mampu menahan jutaan ton air, diperlukan kecanggihan teknologi dan riset yang mendalam. Di laboratorium, para insinyur menganalisis data dari tsunami 2011 dan mulai melakukan simulasi dengan model skala besar di dalam tangki buatan. Mereka menguji berbagai ketinggian, ketebalan, dan struktur untuk mencari desain yang paling efektif dalam menghadapi kekuatan tsunami. Setelah beratus-ratus percobaan dan simulasi, desain yang sempurna tercapai. Sebuah dinding beton setinggi 46 hingga 50 kaki dengan fondasi yang dalam, mencapai kedalaman 65 hingga 82 kaki. Desainnya terdiri dari bentuk trapezoidal putih dengan ketahanan luar biasa terhadap gelombang air ekstrim. Namun, untuk membangun fondasi yang stabil di tanah lembek yang banyak ditemukan di kawasan pesisir ini, para insinyur harus memperkuat seluruh struktur dari dasar. Mereka menggali tanah dan memasang lapisan beton dan batu keras yang dikompaksi untuk membuat permukaan yang kokoh. Dengan fondasi yang kokoh ini, mereka mulai membangun struktur utama dinding pertahanan. Di sepanjang pantai, mereka membangun lapisan-lapisan pelindung tambahan, termasuk unit-unit beton khas seperti tetrapod dan dolos, untuk mengurangi dampak gelombang besar. Sementara lapisan kedua, yaitu dinding beton itu sendiri, menahan sisa kekuatan gelombang yang tersisa. Selain itu, bagian luar dinding dilapisi dengan lapisan tambahan yang memiliki kemampuan untuk mengurangi ketinggian gelombang angin yang tinggi, serta dilengkapi dengan tanah dan batu di bagian bawah untuk mencegah erosi akibat air laut.
Beberapa lapisan bahkan dirancang dengan jalan inspeksi atau jalan untuk memudahkan perawatan dan pemeriksaan. Namun bagaimana dengan kapal yang harus melewati pelabuhan? Di kota-kota pelabuhan yang sibuk, insinyur merancang sistem pintu gerbang tsunami yang unik. Pintu ini dilengkapi dengan panel berbentuk kacang yang bisa turun dengan cepat saat peringatan tsunami diberikan, menutup pintu masuk pelabuhan dan mencegah gelombang masuk. Di pelabuhan lain, pintu gerbang dengan sistem hidrolik dapat diangkat untuk menutup pelabuhan saat tsunami datang, sehingga memungkinkan kapal masuk dan keluar tanpa hambatan pada hari-hari normal, tetapi aman selama bencana. Seluruh proyek ini memakan waktu lebih dari 5 tahun untuk menyelesaikannya, melibatkan lebih dari 30.000 pekerja, insinyur, dan spesialis, serta ribuan mesin berat yang bekerja tanpa henti. Dengan total biaya mencapai $12 juta, sistem perlindungan pantai sepanjang 400 km ini kini menjadi bagian penting dari benteng pertahanan Jepang. Namun meskipun semua usaha ini, masih ada kenyataan pahit yang perlu diterima. Dinding pertahanan ini tidak bisa sepenuhnya menghentikan tsunami jika gelombang yang lebih besar datang. Tsunami dengan kekuatan magnitude 9,5 atau lebih. Dalam hal ini, struktur yang ada akan teratasi oleh kekuatan laut yang luar biasa. Tapi ada alasan kuat mengapa Jepang tetap membangunnya. Bukan untuk menghentikan tsunami, tetapi untuk membeli waktu. Dengan menurunkan kekuatan gelombang dan memberi waktu lebih banyak untuk evakuasi, sistem ini bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Ini adalah perbedaan antara 20.000 orang yang tewas dan mungkin 2.000 yang bisa selamat. Memang ini adalah matematika yang keras, tetapi dalam keadaan darurat, waktu yang dibeli bisa membuat perbedaan besar. Lebih dari sekedar konstruksi fisik, struktur ini juga berfungsi sebagai pelindung psikologis bagi masyarakat Jepang, memberi mereka rasa aman dan harapan di tengah ancaman bencana yang tak terhindarkan. Setelah bencana 2011, banyak komunitas pesisir di Jepang merasa enggan untuk kembali ke rumah mereka. Ketakutan mendalam menguasai banyak orang, karena mereka telah kehilangan segala-galanya rumah, keluarga, bahkan hidup mereka dalam waktu singkat hanya 15 menit. Bagi mereka, dinding pertahanan ini adalah simbol kekuatan dan ketahanan, sebuah upaya untuk memastikan bahwa tragedi tersebut tidak akan terulang. Pemerintah Jepang kemudian memberikan pesan yang tegas kepada rakyatnya. Kami tidak akan meninggalkan Anda. Kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Kembalilah, bangun kembali. Namun, tidak semua orang setuju dengan cara ini. Banyak ahli dan pakar berpendapat bahwa investasi sebesar $12 juta lebih baik diarahkan pada pengembangan sistem peringatan dini yang lebih efektif, rute evakuasi yang lebih baik, serta pendidikan publik yang lebih intensif tentang cara menghadapi bencana. Mereka memiliki argumen yang valid tentu saja. Tapi pada akhirnya, sistem pertahanan pantai ini hanya akan efektif jika orang memiliki waktu untuk melarikan diri. Jika gempa besar terjadi terlalu dekat dengan pesisir, mungkin hanya ada beberapa menit antara tremor dan kedatangan gelombang tsunami. Tidak ada dinding perlindungan di dunia yang bisa menyelamatkan mereka yang tidak punya waktu untuk mengungsi. Namun, ada masalah lain yang muncul, perubahan besar pada lingkungan dan sosial. Dengan pembangunan benteng beton sepanjang 400 km, seluruh pantai Jepang Barat telah berubah secara drastis. Dulu, wilayah-wilayah ini memiliki pemandangan laut yang indah. Kini, banyak dari mereka terhalang oleh dinding besar yang mengelilingi mereka. Komunitas-komunitas yang selama berabad-abad hidup berdampingan dengan laut, kini hidup di balik penghalang besar yang memisahkan mereka dari pemandangan alam yang mereka cintai. Bagi sebagian orang, ini terasa seperti penjara. Sedangkan bagi yang lain, ini adalah perlindungan yang sangat dibutuhkan. Debat ini terus berlanjut hingga hari ini. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa Jepang tidak punya pilihan lain setelah 2011. Setelah menyaksikan seluruh kota menghilang hanya dalam hitungan menit, dan setelah bencana Fukushima dengan radiasi nuklirnya yang menghancurkan, Jepang harus bertindak. Mereka tidak bisa menunggu lagi. Tidak setelah melihat trauma kolektif seluruh bangsa saat kecelakaan nuklir itu disiarkan langsung di televisi. Sesuatu harus dilakukan. Dan Jepang